kesempatan hari ini, Ibu Ade akan membawakan satu buah cerita dongeng yang sangat menarik. Nah, jadi hari ini judulnya adalah Gecko Sang Penyelamat. Wah, kira-kira itu siapa ya Gecko ya? Ada yang sudah pernah dengar? Nah, berarti kalau misalkan penasaran, mari kita dengarkan ceritanya. Nah, suatu desa itu ada sebuah sawah yang sangat luas. Nah, di sawah yang luas ini, semua orang tahu ada anak yang bernama Ilham sangat suka menghabiskan waktunya di sawah tersebut. Ayo, di sini paling suka menghabiskan waktunya di mana? Nah, jadi di sawah ini ya sungguh sangat ramai sekali. Ada bebek yang berkeliaran ke sana kemari dengan suara kuek 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 kuek. Ada juga katak yang sibuk bernyanyi di tengah musim hujan. Nah, tapi di balik keramaian tadi ya ada suara yang lebih berisik, yaitu adalah suara anjing coklat ini atau yang bernama Gecko. Nah, jadi ketika bebek itu sibuk kuek 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 ya langsung dibalas oleh Gecko si anjing coklat ini dengan gonggongan yang lebih keras lagi. Nah, tapi Ilham sangat menikmati suasana tersebut. Suatu hari ibu memanggil Ilham ya. Ilham, tolong jaga Iwan sebentar. Ibu harus pergi ke Tante Mona. Iwan adalah adik bayi Ilham ya, yang usianya baru 5 tahun. Nah, berarti masih kecil sekali ya Iwan ya. Dan di sini Ilham sangat menyayangi Iwan. Baik Bu, kata Ilham bersemangat. Nah, setelah ibu pergi, Ilham berkata kepada Iwan, ayo kita pergi ke sawah melihat Gecko dan bebek-bebek. Nah, selanjutnya Ilham membungkus Iwan dengan kain lalu menggendongnya menuju sawah. Nah, lalu ketika dari kejauhan Gecko melihatnya, ya, dia langsung bersemangat dan menggonggongnya sambil dengan ceria menggerak-gerakkan ekornya. Nah, kata Ilham tiba-tiba, desis Ilham, adikku tidak tahan suara berisik, Gecko diam. Ilham duduk di dangau itu kecil, dia berlantaikan bambu dengan juga beratapkan ilalang. Nah, Ilham melepaskan gendongan kainnya lalu memeluk Ilham. Gendongan kain tadi dia gelar menjadi alas mereka untuk berbaring. Nah, Ilham mendendangkan beberapa lagu sambil memberikan botol susu kepada Iwan. Tak lama Iwan tampak ngantuk. Jadi Ilham membaringkan adiknya di atas kain. Nah, tiba-tiba ada suara Gecko. Ilham mendelik ke arah Gecko. Adik bayiku sedang tidur, jangan berisik. Gecko mematuhi Ilham. Dia berhenti menggonggong, tidak lagi memperhatikan para bebek-bebek, berusaha untuk tidak memperhatikan mereka. Tapi tiba-tiba Gecko melihat sesuatu di sebuah semak-semak. Seketika tubuh Gecko menegang dan telinganya peka siaga di tengah desau angin. Gecko sambil memperhatikan dan mendengar, memperhatikan kira-kira itu apa ya? Ternyata Gecko semakin menggonggong. Gecko menggonggong ke arah deretan padi, ya. Dan tiba-tiba Ilham datang dan berkata, "Shh." Namun kali ini Gecko tidak berhenti dan semakin menggonggong. Diiringi dengan geraman. Ilham lagi. Diam Gecko, seru Ilham tertawa. Iwan sedang tidur. Gecko
akhirnya terus menggeram dan menggonggong ya. Gecko merunduk garam dan giginya mulai tampak sambil dan menggonggong dengan kuat. Nah, baru Ilham menoleh ke arah Gecko menggonggong dan ternyata di situ ada ular. Wah, ada ular ya, besar sekali. Dan seketika saja Ilham langsung membawa Iwan, memeluknya dan langsung berlari kencang ya, dan meninggalkan Dangap dan segera melaporkannya kepada tetangganya. Tapi sayangnya ketika tetangganya tadi sudah datang, ularnya ini dia sudah menghilang. Akhirnya Ilham memeluk erat-erat Gecko dan sambil berkata, "Terima kasih Gecko, kalau tidak berkatmu kami berdua tidak akan selamat. Terima kasih ya, kamu benar-benar anjing penyelamat dan anjing pemberani." Nah, mendengar hal itu Gecko sangat senang sekali ya, dia lalu menggonggong kembali dengan riang sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Nah, jadi dari cerita ini ada yang tahu apa pesannya? Jadi dari cerita ini ya, kita belajar dari Gecko. Gecko yang hanya seekor anjing kecil ya, dia berani untuk memperingati Ilham berkata, walaupun kita sebagai manusia tidak mengerti ya, ini Gecko anjing ini ingin berbicara apa, ya kita tidak mengerti dengan gonggongannya. Nah, tapi ternyata di balik gonggongannya ada bentuk perhatian, peringatan untuk melindungi dari tuannya, yaitu adalah Ilham. Nah, Gecko saja ya, yang seekor anjing, dia itu menyayangi seseorang dan melindunginya dengan bahasanya, yaitu dari gonggongan. Nah, bagaimana dengan kita yang saat ini kita sudah berbahasa Indonesia dengan baik, berbudi pekerti yang baik dari Tuhan Yesus ya. Jadi, pergunakanlah bahasamu ya sebagai berkat untuk orang lain, bukan hanya berkata baik, tapi juga memberikan peringatan jika ada seseorang yang sedang kesusahan. Jadi harapannya dari cerita ini kita bisa terinspirasi untuk menggunakan bahasa kita untuk memberkati dan melindungi orang lain. Oke, sampai ketemu lagi untuk cerita selanjutnya. Bye-bye.